Zero wrinkle distance. Zero wrinkle ini adalah sebuah metode perhitungan jarak antara dua buah string yang dia sebenarnya adalah pengembangan dari metode perhitungan jarak yang dicetuskan oleh Jaro ya. Jadi ini dikembangkan oleh wrinkle. Jadi wrinkle itu menambahkan sebuah perhitungan tambahan untuk perhitungan jarak Jaro, sehingga ini biasa disebut sebagai Jaro wrinkle. Jaro wrinkle ini, atau lebih tepatnya mungkin wrinkle, dia itu menambahkan informasi baru, perhitungan baru ke dalam perhitungan jarak Jaro yang dipublikasikan di sebuah tulisannya ini, judulnya ini tahun 1990. Dengan kata lain, dia sekitar beberapa tahun setelah Jaro itu mengemukakan teorinya tentang perhitungan Jaro distance. Dan di sini juga ada sedikit kalimat bahwa dia ada namanya extend Jaro string comparator, bahwa ini sebenarnya adalah hanya penambahan, pengembangan dari Jaro distance. Makanya sebetulnya adalah Jaro wrinkle, karena bukan hanya murni dari wrinkle, namun dia mengextend, menambah sesuatu, pengembangan dari Jaro distance. Sekarang kita coba untuk menghitung Jaro wrinkle similarity dari dua buah string, ini S1 dan S2, yang mana perhitungan Jaro wrinkle ini sebenarnya adalah kita sama menghitung Jaro similarity dahulu, kemudian inilah yang ditambahkan oleh wrinkle, yaitu ini jarak Jaro similarity biasa, kemudian ditambah ini ada komponen baru yang wrinkle tambahkan, yaitu LP kalikan 1 minus Jaro similarity. 1 minus Jaro similarity itu sama saja dengan Jaro distance. Jadi Jaro distance dikalikan, ini ada dua buah variabel baru yang ditambahkan, yaitu L dan P, dan itu akan kita bahas nanti. Kita akan menghitung dulu, karena proses Jaro wrinkle ini kita melewati perhitungan Jaro similarity, kita hitung dulu Jaro similarity menggunakan perhitungan yang sama. Ini rumusnya seperti ini. Pertama kita menghitung maksimum distance-nya, kita sebut MD. Dari nilai perhitungan ini kita dapat nilai maksimum distance yang dibolehkan itu adalah 1 ya. Dengan panjang string maksimal masing-masing adalah 5, kita mendapatkan nilai maksimum distance-nya adalah 1, maksimum selisih posisi ya. Kemudian kita hitung nilai M, matching-nya, dengan ketentuan yang maksimum dia jaraknya tidak boleh lebih dari 1. Dari sini M-nya berapa karakter yang match, kita dapat nilai E, A, R, T di sini. Berarti nilai M-nya adalah 4. Kemudian T itu adalah transposisi, karena tidak ada yang butuh ditransposisikan di sini. Nilai T-nya adalah 0. T0. Sekarang kita hitung nilai dari Jaro similarity berdasarkan variabel-variabel yang sudah kita hitung sebelumnya. Berarti similarity-nya adalah sepertiga kalikan M-nya berarti 4. 4/5 ditambah 4/5. Kemudian ditambah nilai M-nya adalah 4, T-nya 0, berarti juga di sini 4/4. Kita mendapatkan nilai sepertiga kali 13/5. Dan ini hasilnya adalah sekitar 0,87 dengan pembulatannya. Kita sudah mendapatkan nilai dari Jaro similarity di sini. Kemudian
itu bisa tinggal kita masukkan ke dalam sini ya, 0,87, di sini 0,87. Namun ada dua buah variabel yang perlu kita tentukan nilainya, yaitu L dan P. L, terus ini, L itu adalah panjang atau banyaknya karakter yang sama di awal dari string dengan panjang maksimum adalah 4 karakter. Jadi Jaro wrinkle ini dia menambahkan peran karakter-karakter yang sama di awal dari sebuah string, itu signifikansinya tinggi untuk menentukan similarity dari kata tersebut. Jadi ketika nilai matching di awal-awal karakter itu banyak yang sama, maka secara totalitas nilai jaraknya itu harus lebih tinggi dibanding dengan ketika yang matching adalah di belakang. Itu konsep yang diusulkan oleh Wrinkle. Intinya mengedepankan signifikansi dari karakter-karakter yang match di awal string. Dan ini nilai L itu dibatasi maksimum hanya 4 buah karakter. Memang perhitungan seperti itu. Dan ini nanti terkait juga dengan nilai P ya, batasannya. Jadi L itu nilainya adalah mulai dari 0, maksimumnya adalah 4. Ini ya, kita tuliskan. Oke. Nah, dari dua buah string ini, kemudian kita lihat bahwa kita bisa menghitung jumlah L, nilai L itu berdasarkan jumlah yang match di awal, itu kita mendapatkan nilai 3. Karena di sini ada T, R, A itu sama semua, match semua di awal. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai L, sekarang nilai P. Nilai P ini adalah nilai scaling. Jadi, untuk memberi bobot, ya istilahnya bobot, seberapa penting sih leading match di sini? Seberapa penting? Nah, nilai P ini, karena dia berupa bobot, ada batasan maksimal ya, dan nilai P di sini maksimumnya adalah 0,25. Kenapa nilai ini 0,25 maksimum? Dan itu terkait dengan nilai L. Jika nilai L-nya itu adalah maksimum 4 ya dibatasi, maka nilai P-nya juga dibatasi di sini maksimum 0,25. Karena kalau kita mendapat atau memberi nilai P-nya itu lebih dari 0,25, sedangkan nilai L-nya kita dapatkan 4, maka nilai similarity-nya akan lebih dari 1 nanti. Ya bisa kita lihat, ini L kali P itu maksimum harus 1. Dan di sini maksimumnya adalah 4, ini maksimumnya 0,25, maka dikalikan 1, maka maksimum LP itu adalah 1. Dan yang Wrinkle usulkan, yang digunakan di publikasinya, nilai P-nya adalah 0,1. Standar yang ditetapkan oleh Wrinkle, P-nya 0,1. Kita akan gunakan 0,1. Dari sini kita bisa menghitung nilai jarak Jaro wrinkle atau Jaro wrinkle similarity dulu yang kita hitung. Berdasarkan rumus yang ini, yaitu kita melihat nilai dari Jaro similarity-nya berarti 0,87 ditambah L kali P berarti 3 kalikan 0,1, kemudian kalikan 1 minus 0,87. Ini saya tulis agak ke bawah karena tidak cukup ya. Berarti kita mendapatkan 0,87 ditambah 0,85.
0,039. Dan total kita mendapatkan similarity, jarum wrinkle similarity sebesar 0,909. Ini jarak wrinkle similarity. Dari sini kita bisa mengamati bahwa perhitungan menggunakan jarum similarity biasa mendapatkan nilai 0,87, sedangkan perhitungan menggunakan penambahan wrinkle dengan variabel LP di sini adalah menunjukkan banyaknya kesamaan di awal kata, di awal string, itu menghasilkan nilai 0,909. Jadi, dari sini kita tahu bahwa memang wrinkle itu mengedepankan kesamaan di depan. Jadi kalau lebih banyak kesamaan yang di depan, maka jaraknya dia akan lebih dekat, atau jaraknya semakin mendekat dan similarity-nya itu semakin tinggi. Di sini terlihat dari perbandingan dua buah nilai yang ada di sini. Inilah yang menjadi usulan atau ide yang dicetuskan oleh Wrinkle untuk merevisi atau menambahkan, mengembangkan perhitungan jarak yang sudah dibuat oleh Jaru beberapa tahun sebelumnya. Untuk contoh yang lain, dua buah string ARNAB dan RAANB kita hitung dengan cara yang sama. Pertama, dari nilai maksimum distance atau selisih jarak antar dua karakter yang sama itu maksimumnya berapa? Tentu adalah 1, karena 5 ya, kita sudah hafal maksimum 5 berarti maksimum panjangnya 5 berarti distance yang dibolehkan maksimumnya adalah 1. Kemudian nilai M di sini kita melihat berarti ada berapa? Di sini kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu B itu 1, yang untuk distance-nya 0, kemudian distance-nya 1 kita punya, bisa dihitung A ini, N, kemudian R, dan A. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ditambah yang 1 match langsung posisi sama, berarti nilai M-nya adalah 5. Kemudian kita melihat nilai T. Dari sini sih sudah kelihatan jelas nilai T-nya berapa. Ada dua buah transposisi, berarti T-nya adalah 2. Yang jaraknya ini 1 ya, ini sudah sesuai, jaraknya maksimumnya adalah 1. T-nya ada 2. Sekarang kita hitung Jaru similarity-nya. Untuk yang Jaru similarity berarti nilainya sepertiga kali matchingnya dibagi panjangnya, berarti 5/5 ditambah 5/5 ditambah M-nya 5 minus ada transposisi jumlahnya 2 dibagi jumlah matchingnya 5. Berarti ini sepertiga kalikan 13/5. Jadi kita mendapatkan nilai sekitar 0,87. Ini adalah nilai Jaru similarity-nya. Kemudian kita mencari nilai L dan P. Untuk P kita tetapkan karena scaling yang jadi standar wrinkle adalah 0,1. Oke, kita tetap menggunakan hal yang sama, yaitu 0,1. Sedangkan untuk L, di sini L nilai L-nya adalah 0. Kenapa? Dari kita melihat di awal itu tidak ada yang match. Tidak ada yang match secara langsung. Makanya kita nilai L-nya adalah 0. Dari sini kita tidak perlu menghitung jauh-jauh karena nilai L-nya adalah 0, maka komponen yang setelah plusnya itu 0, sehingga jarak wrinkle-nya atau similarity dari wrinkle-nya adalah 0,87 ditambah 0 ya, karena komponen keduanya ini 0, sehingga kita mendapatkan hasil yang sama untuk Jaru wrinkle. Jadi Jaru untuk Jaru biasa itu 0,87
dan jaro wrinkle-nya 0,87 juga. Kenapa bisa sama? Karena memang di awal di sini ini tidak ada leading match gitu, antara ARNAB dan RAANB. Sedangkan untuk contoh yang sebelumnya ada leading match untuk yang di awal, di 4 karakter awal. Makanya dia bisa lebih tinggi similarity-nya. Ini menunjukkan pentingnya leading match untuk jaro wrinkle, untuk perhitungan jarak dan juga similarity menggunakan metode jaro wrinkle. Nah, ini yang menjadi perbedaan dari keduanya, jaro wrinkle dan juga jaro yang biasa. Oke, itu tentang perhitungan metode yang bisa digunakan untuk melihat jarak antara dua buah string. Dan yang perlu diingat juga untuk jaro wrinkle ini, dia itu tidak memenuhi kaidah triangle inequality. Jadi, kalau kita bicara apa itu triangle inequality, jadi misalkan kita punya sebuah segitiga, dalam sebuah segitiga sembarang dengan nilainya adalah titiknya ABC, nilai dari atau panjang, karena kita bicara masalah panjangnya, distance, AB ditambah BC itu pasti lebih besar dari atau lebih jauh dari AC. Itu untuk semua segitiga. Jadi jarak penjumlahan antara dua buah sisi itu pasti lebih besar dari jarak yang ketiga. Nah, kalau sebuah perhitungan jarak itu tidak memenuhi, ini yang dinamakan triangle inequality ya. Jadi, kalau perhitungan jarak metrik itu tidak memenuhi triangle inequality, maka ada kemungkinan AB ditambah BC itu kurang dari AC. Jadi, AB panjang ini ditambah ini itu lebih singkat dibanding jarak langsung AC-nya. Dan ini akan sangat kontradiktif kalau kita bicara tentang perhitungan jarak di matematika. Misalkan di Euclidean distance, Cartesian koordinat itu akan sangat kacau dengan lega seperti ini. Karena ibarat kita berjalan di sebuah jalan, kita dari A menuju C secara langsung lurus garisnya itu justru lebih panjang dibanding kita muter lewat B. Dan itu tidak akan terjadi di Cartesian atau di Euclidean space ya. Itulah mengapa perhitungan jaro wrinkle distance itu tidak bisa digunakan kalau kita mau menghitung metode clustering, kemudian metode yang menggunakan banyak titik ya di sini. Kalau sekedar hanya 2 titik maka ini masih memungkinkan karena tidak ada titik yang ketiga, jadi tidak akan membentuk sebuah segitiga di situ. Jadi hanya memeriksa antara 2 buah string itu dia bedanya berapa sih, panjangnya berapa, persamaannya berapa secara numerik. Itu tentang jaro wrinkle. Sampai jumpa di video selanjutnya.